ujungnya kan kayak Fir'aun dan Qarun ini kan jadi ahli neraka. Nah, dua-duanya hidupnya nggak enak. Hidup yang panjang itu kan yang abadi kan nanti di akhirat. Saya bilang jangan bingung, lihat Fir'aun kurang zalim gimana Fir'aun, ngebunuh iya, tapi dia kan dibiarin seperti dibiarin, tapi sebetulnya itu bukan dibiarkan. Kan sudah benar-benar dia menentang Allah, ya udah dijadikan ahli neraka. Ya sebetulnya gini, itu kan fitrah manusia yang diberikan oleh Allah ya. Sebetulnya kebahagiaannya luar biasa ketika kita bisa ngebantu orang. Nah, Itu ada perasaan yang diberikan oleh Allah, kebahagiaan yang enggak susah lah kalau diceritain atau diukur dengan uang susah. speechless. Ya susah. Gak bisa ngomong saya gitu kan. Nah, itu. Jadi Speechless banget. ya sangat disayangkan kalau dia nggak masuk Islam, karena gini, sehebat apapun dia beramal. Tapi alhamdulillah udah masuk, Pak. Ya udah, kalau gitu udah alhamdulillah. Cuma dia pengen belajar lebih dalam. Nah, ya gitu. Karena Ya lebih kayak tadi pengen. ada yang menarik ya, biasanya kalau yang dari agama lain biasanya menanyakan kenapa Tuhan kamu nggak kelihatan. Nah, itu tuh. Goib gitu ya. Iya nggak kelihatan. Kalau banyaknya di agama lain kan di Tuhannya berbentuk nih. Iya. Gitu ya, nggak usah sebutin agamanya lah. Iya. Ada ini takutnya ini. Jadi kenapa nggak kelihatan? Nah, itu simpel sih jawabannya. Kalau saya ya, kita kalau sholat suka ngucapin Allahu Akbar. Nah, kira-kira tahu nggak kenapa nyebut Allahu Akbar? Karena Allah Maha Besar. Nah, maaf. Karena Allah Maha Besar. Nah, orang Arab kalau nyebut besar itu khabir. Kalau Akbar, Akbar juga besar, oke. tapi beda maknanya. Kalau Akbar besar yang tidak ada tandingannya, Oke. tidak ada dalil yang lebih besar. Oh. Nah itu maknanya, simpelnya gitu ya. Iya. Jadi ketika kita mengucapkan Allahu Akbar itu, artinya tidak ada yang lebih besar lagi dari Allah. Maha besar, nggak ada. Alam semesta ini kan ciptaan Allah. Iya. Iya. Tadi kan saya suka ngelihat langit kan, saya cerita tadi kan waktu muda kan suka lihat bintang. Ini sebesar ya luar biasa alam semesta. Tapi ini. waktu Pak Haji ngeliat bintang nih, itu berarti inspirasinya ke Nabi Ibrahim dong? Ya mungkin juga ada emang terlintas seperti itu ya, cuman saya menyamakan dengan Nabi Ibrahim saya nggak berani. siapa kan? Karena mungkin Pak Haji pernah lihat ceritanya, pernah dengar ceritanya, sampai akhirnya Pak Haji penasaran sendirilah ngebuktiin Cuman akhirnya. Kan kalau saya kan berpikirnya gini, ini alam semesta. Kalau kan saya sudah tahu cerita Nabi Ibrahim kan, Iya. waktu itu juga udah tahu. Cuman saya berpikir gini, ini alam semesta sebesar ini, siapa nyiptain? Kalau terjadi dengan sendirinya, nggak mungkin. Karena di Al-Quran, nah setelah baca Al-Quran nih tahunya nih, Iya. di Al-Quran diceritakan bahwa bintang, bulan, ya matahari, yang benar-benar itu ada dalam manzilahnya. Manzilah itu garis edar. Nah sekarang baru terbukti itu ternyata benar. Ada garis edarnya, ada. Iya, karena kalau melenceng sedikit aja dari garis edarnya, hancur nih kiamat. Itu bukan. Menurut ilmu pengetahuan yang pernah saya baca, hancur. Gitu. Pertanyaan balik lagi, dari mana Rasulullah tahu? Orang yang jenius apapun Einstein misalnya. di zaman Rasul nggak ada yang tahu. Kayak ada ya ini di laut ada api, terus ada yang tawar di laut yang segitu enggak kan tahu. Jadi saya ingat menurut buku yang saya baca. Terus kata bapak saya. Kata Bapak TB, katanya aja. Jadi dari siapa tahunya? Nah ini menjawab juga, ada yang bilang katanya Quran itu tulisan Rasulullah, karangan ya. Karena saya waktu muda pun pernah mendengar itu waktu SMA tuh, omongan kayak gitu. Ini terbantahkan. Kalau memang Rasulullah yang ngarang, tahu dari mana dia?
Iya, nggak mungkin tahu lah. Nggak mungkin. Orang Rasul kan Orang tinggalnya belum di ilmu. gurun. Ilmu pengetahuan belum nyampe. Terus Iya. enggak Pak, logikanya aja Rasulullah tinggalnya di gurun gitu. iya. Gimana tahu laut? Apa teleskop belum ada kan? Iya, teleskop Dari belum mana ada. tahu? Iya. Nah itu kan. Terus kemudian ada yang bilang lagi Quran nyontek dari kitab Ya lain. gimana? Nyonteknya dari mana? Wah? Buktikan aja, ada nggak yang seperti itu di kitabnya? Kayaknya nggak ada deh. Hah? Emang nggak ada ya? Nggak ada, saya punya masalahnya. Iya. Saya juga baca kitab agama lain, saya baca Iya, oke. sebagai pembanding ya. Mm-mm. Gitu. Jadi saya juga punya. Jadi artinya dibuktiin sama Al-Quran kan udah jauh-jauh Iya, banget. ini kan menjawab. Jadi dari uraian tadi ini menjawab bahwa benar Allah tuh ada, Iya. bahwa benar Rasulullah SAW ini, Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah. Dan tidak mengarang. Dan bahwa benar Quran ini datangnya Dari dari Allah. Allah, ya, firman Allah ya. Gitu. Ini menjawab semuanya langsung. Nah, jadi kalau mindset kita, logika kita benar, ya seperti itu, nyaman kita beribadah. Iya. Jadi ketika kita beribadah, keyakinan kita full. Iya. Nah ini nanti larinya ke ketika meruqyah. Hmm. Jadi ketika meruqyah, keyakinan kita bukan kita yang ngobatin atau bacaan kita yang menyembuhkan, bukan Allah. Karena kita minta kepada Allah. Nah setelah ini keyakinan ini nggak akan bisa timbul kalau kita masih dalam hati ini masih bingung. Masih bimbang. Karena pernah teman saya gini, lucu nih, tapi jujur menurut saya. Dia nanya gini, Pak, kok saya bingung ya? Pas saya takbir Allahu Akbar katanya. Ini pengalaman pribadi dia. Di hati ada pertanyaan, sebenarnya Allah itu ada nggak? Iya. Ya mungkin di luar sana juga akan ada pertanyaan itu. Iya. Nah, ini mungkin dijawabkan di sini mungkin, Pak. Ya karena tadi itu dikatakan Allah Akbar. Akbar itu besar, Iya. yang nggak ada tandingannya lagi, Mm-mm. maha besar. Mm-mm. Alam semesta ini segini besarnya, Allah lebih sebesar lagi. Gimana kita bisa ngelihatnya? Iya. Logikanya seperti itu. Makanya kan banyak. Nah, padahal nanti Allah menjanjikan kalau pengen melihat Allah nanti Di mana? setelah kita masuk surga. Amin. Nah, itu kenikmatan yang paling besar, melihat Allah surga. Ya, makanya ya kita ya berusaha sebisa mungkin. Emang ada itunya, Pak? Di Quran ada. Ada. Bahkan ditegur orang yang tidak yakin akan pertemuan dengan Tuhan itu, ditegur sama Allah, itu termasuk kafir. Allah. Harus yakin kita akan ketemu dengan Allah. Kembali pada Iya, kata Rasulullah dalam hadis, seperti kita melihat bulan purnama. Jadi tanpa penghalang, nggak usah desek-desekan melihatnya. Ya Allah alam nanti seperti apa. Cuma digambarkan ini perumpamaan, ya bukan Allah seperti bulan, jangan salah skapra nanti. Jadi kufur kita nanti. Iya. jangan Iya. Cuman perumpamaannya seperti itu, saking jelasnya gitu. Seperti kita melihat bulan purnama. Artinya Allah menjanjikan nanti kita bisa melihat Allah nanti di surga ketika kita sudah masuk surga. Amin. Gitu. Jadi ada janjinya. Nanti deh ayat-ayatnya ditampilin lah gitu, biar yang dengar bisa melihat ya. Iya, nanti Jadi saya kita kenapa tampilin. enggak ini karena kita bahasannya Santai. ke logika dulu, ke Logika mindset dulu, ya, ya. biar mindsetnya terbentuk. Artinya gini, kalau kenapa saya senang menggunakan logika, karena di Quran banyak sih dijelasin. Apalah takilun, kenapa kamu nggak mikir? Iya. Ya kalau kata orang sering mikir, orang mikir tasira. Masa serangnya metu. Jadi hal-hal seperti itu ditegur oleh orang. Kenapa kamu nggak berpikir? Kalau kamu pengen tahu tentang Allah, coba lihat ciptaannya. Iya. Coba berpikir,
nggak mungkin tiba-tiba ada tape nih makanan nih yang ada di depan saya, nggak mungkin tiba-tiba ada di sini kalau nggak ada yang bikin nih. Logikanya sih gitu. Iya. Ini kopi ini nggak mungkin tiba-tiba ada di sini. Oke, kopinya Pak Ji. Ini nambah lagi nih. Ada yang bikin kan? Iya, Memang makanya kan ada batas kemampuan manusia untuk berpikir dan batas kemampuan untuk menerawang jauh ke sana Allah itu seperti apa ya. Terus Gila kita. ya akhirnya kan ya Pak, Iya. akhirnya gitu akhirnya. Jadi kadang-kadang manusia itu kan banyak yang berpikiran kita hidup kok bisa begini ya. Terus kenapa kita diciptakan seperti ini ya? Apa yang memang sudah sudah di skenario Pak hidup itu Pak? Jadi gini, skenario Skenario. ini lidahnya harus dikerok nih. Ini harus makan ini dulu roti Pak Ji. Kayaknya kurang nih. Jadi Ini kan skenario makannya tape. apa di kita ini udah di kehidupan kita ini udah ditulis di Lauhul Mahfuz ya. Iya. Di sana udah ada ditentukan nih oleh Allah. Cuman jangan berpikir seperti kita berpikir membuat program ya. Iya. Karena programnya Allah ininya kalau kita menyamakan dengan program, itu jauh dari apa programnya manusia, lebih sempurna, lebih ini. Jadi gini, kenapa kita diberikan akal? Karena untuk bisa berpikir. Nah, ini akal ini luar biasa loh. Nah, Pak Ji, gini, sekarang di era sekarang itu banyak banget ilmuwan yang bilang bahwa kita hidup di dunia simulasi, katanya seperti game. Ada yang ngatur nih era yang bakalan kita lihat ke depan 10 sampai 15 tahun ke depan. Itu ada program yang namanya metaverse. Dunia ini adalah dunia simulasi gitu. Iya, jadi gini, fitrahnya manusia pasti mengakui alam semesta ini ada yang ngatur. Oke. Fitrah ya. Fitrahnya nih. Fitrahnya. Oke. Iya. Cuman karena dia tidak mengikuti petunjuk Allah dalam Al-Quran, logikanya jadi ngaco. Berantakan ya, semua Berantakan. Secara fitrah dia merasakan ada yang ngatur nih. Cuman dia karena nggak ngikuti petunjuk dari Allah dari Al-Quran ya. Akhirnya dia ngarang sendiri kesananya. Ya berarti balik tadi Pak Ji kan bilang bahwa program Allah itu Ngarangnya, jauh Iya, banget. dia ngarang jadi kayak seolah-olah kayak di film ya, kayak di game gitu. Iya, iya. Ya akhirnya dia kan ngarang-ngarang kayak gitu. Karena dia nggak mau ngikuti Aturan apa? Al-Quran. Al-Quran. Kalau kita kejar lagi dengan logika, itu juga akan mentok. Terus yang bikin program siapa? Untung itu orang yang bikin itu nggak gila ya. Iya. Kita Dikejar lagi dengan Babe kan kalau terus diinin kan ada batasan Iya. orang berpikir. Hmm. Berarti itu orang kalau terus-terusan dia itu bisa gila berarti ya. Iya. Jadi yang benar itu logika kita dituntun oleh Al-Quran. Baru ketemu tuh yang benar, baru tuh kerasa tuh yang benar tuh yang mana. Aman tuh aman. Iya, kita akan menemukan dan merasakan, oh ini kebenaran. Dan bisa dibuktikan dengan real. Ya nyata semua. Iya. Allah mengatakan bahwa manusia diciptakan dari air yang hangat. Benar kan? Iya. Ya itu bener tuh. Nah terus sama yang apa namanya api ada di dalam air itu kan Di laut. Ya, di laut. Nah, itu kan ilmuwan baru-baru ini kan. Iya, nemuin baru ini. sekarang. Kalau misalkan mereka itu ngikutin Al-Quran udah lama, mungkin mereka juga bakalan nyari taunya lebih gampang ya, gak kaget gitu. Ya sebetulnya mereka ya udah tahu ya, kayak ulama udah tahu. Cuman ini yang di luar ulama nih, maksudnya yang ilmuwan yang di luar agama kita gitu kan nggak tahu itu. iya, justru saya dengar ada yang sampai masuk ke Islam gara-gara itu. Gara-gara itu, alhamdulillah. Iya, jadi yang saya dengar ini ketika menemukan yang air yang di laut tuh yang tawar yang sampai yang asin tuh, nanya ketemu sama ilmuwan lagi tapi Islam. Oke, ilmuwan Islam. Tinggalan zaman loh. Yang bukan ilmuwan Islam ya. Iya. Dibilang kan sama Kemana ilmuwan, aja lu gitu kemana ya. aja lu. Quran udah udah ngasih tahu di laut tuh ada. Oh berarti kalau yang gitu bisa dibilang norak lu. Iya.
waduh katanya gua udah susah payah, Iya. keluar biaya gede, ya dijawab segitu doang. Itu kan proyek gede itu Pak Ji. Itu kalau dikeluarin, Itu uang semua tuh. akhirnya katanya dia masuk Islam. Itu karena memang merasa ya tadi itu kebenarannya nggak bisa ditolak. Kayaknya kembali ke keyakinan. Ya keyakinan kan harus ada bukti. Makanya kenapa saya menuntut bukti. Gitu.